Shalom, selamat malam, saudara-saudari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan malam hari ini, kita semua hadir di tempat ini, berkumpul di sini, bukan sebuah kebetulan, tapi kita percaya, kita imani bahwa kita hadir di tempat ini karena kuasa dan kemurahan Tuhan untuk kita hadir di tempat ini. Pada malam hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita mau sharing firman Tuhan tentang hari Tuhan. Untuk itu, mari kita mengawali sharing kita dengan doa. Saya mohon kita lepaskan semua pikiran kita dan kita fokus untuk memuji, memohon berkat dari Tuhan. Bapak yang kami puji, kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk semua penyertaan, semua berkat, cinta dan kasih Tuhan yang boleh kami terima dari pagi hingga malam hari ini. Kami percaya juga bahwa pada saat ini kami berkumpul di sini bukan sebuah kebetulan, tapi karena rencana indah Tuhan bagi kami semua yang ada di sini untuk mendengar, sharing, memahami, dan mencerna secara lebih mendalam tentang firman Tuhan, khususnya adalah hari Tuhan. Kami mohon berkat-Mu di atas kami semua, baik saya sebagai pembawa firman maupun saudara-saudari saya sebagai pendengar. Kiranya Tuhan selalu hadir, Roh Kudus menyertai kami semua, membuka hati pikiran kami agar kami bisa mendengar, memahami, mencerna dengan baik, sehingga semuanya ini bisa bermanfaat bagi kami untuk memuliakan nama-Mu. Semuanya kami serahkan dalam nama Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan bicara tentang hari Tuhan. Kita sharing hari Tuhan. Kalau kita bicara tentang hari Tuhan, saya berpikir Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mungkin di antara kita ketika bicara hari Tuhan, di situ Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, mungkin langsung akan sambung atau berpikir atau connect ke persoalan-persoalan inti di dalam perikop hari Tuhan itu. Misalnya, mungkin kalau ada yang sering baca dan memahami tentang hari Tuhan, pasti akan mulai mengenang, oh iya, ada ada ungkapan, ada firman yang menyatakan bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari di mata Tuhan. Ini luar biasa, dan kalau kita merenungkan, merinding, kita merasakannya. Selain ini, mungkin juga Bapak Ibu akan mendengar ketika mendengar hari Tuhan, mungkin juga selain ini juga ada yang mungkin akan connect dengan ucapan Tuhan datang, hari Tuhan akan datang seperti pencuri di malam hari. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan masih banyak sekali hal yang bisa connect dengan pikiran, pemahaman Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi di sini saya mengajak kita semua untuk masuk ke firman 2 Petrus 3:10. 2 Petrus hari Tuhan. Dan saya ambil di 2 Petrus
3 dan saya ambil di pasal 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Ya. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Ngeri ya, cukup merinding kalau kita mendengar ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kalau kita berbicara tentang hari Tuhan, mungkin seperti pengantar tadi saya katakan bahwa kita merasa hal seperti biasa-biasa saja. Karena kalau kita nggak mengimani, kita akan berpikir hari Tuhan ini kita udah dengar sebenarnya. Kita sering dengar dan bahkan kita membaca. Tapi sebenarnya apa yang mensangsikan bagi kita tentang hari Tuhan itu? Bagi yang tidak beriman, dia akan merasakan bahwa ini kata dan kalimat yang biasa terjadi, yang sudah biasa dia dengar. Dengar kiri keluar kanan. Tapi bagi kita yang beriman, kita akan merasakan bahwa kata ini sangat sakral, kalimat ini sangat sakral bagi kita, dan bagi saya secara pribadi ini sangat sakral. Sehingga ketika kata dan kalimat hari Tuhan itu sebenarnya mengundang ekstra daripada sikap hidup kita yang positif untuk kita tetap hidup tertib di dalam Tuhan. Baik Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pahami, kita memahami, dan kita tahu bahwa hari Tuhan ini adalah satu gambaran kehidupan vertikal antara kita manusia dengan Tuhan, di mana Tuhan akan datang yang tidak pernah kita ketahui. Oke? Yang tidak pernah kita ketahui. Tuhan akan datang seperti pencuri di malam hari. Dan satu hal yang paling ironis bagi kita adalah kita tahu, kita memahami bahwa hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri di malam hari. Dia datang tanpa membuat schedule, datang tanpa membuat janji, datang tanpa harus ada pengumuman atau appointment dulu dengan kita baru datang, tapi datang tanpa kita sadari. Justru karena datang tanpa harus ada pengumuman atau schedule terlebih dahulu, maka ini dituntut untuk kita lebih ekstra untuk menjaga sikap dan cara hidup kita yang lebih dekat dengan Tuhan. Pertanyaannya, ketika kita mendengar pengantar seperti itu, ada pertanyaannya, mengapa kita tahu atau kenapa ya kita sudah tahu bahwa Tuhan datang itu tanpa kita sadari, kita ketahui. Tetapi toh kita masih tetap untuk memprioritaskan, mengutamakan keinginan-keinginan daging. Kita mengutamakan kelobahan-kelobahan duniawi. Kita memprioritaskan hal-hal yang bersifat duniawi dan kita menyampingkan tentang hal-hal yang sifatnya surgawi. Dan itu sadar atau tidak sadar kita lakukan itu. Mengapa demikian? Apakah ini karena memang kejadian itu terjadi hanya karena individu kita, atau hanya karena kesempatan lalu kita melakukan, atau memang ada faktor yang sangat esensial, faktor hakiki dalam sejarah peradaban manusia, bahwa apakah itu karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, lalu itu
kecipratan turun-temurun sampai dengan hari ini. Sehingga kita tahu bahwa benar-benar bahwa kita bicara hari Tuhan ini sebenarnya merinding. Kita nggak berani untuk melakukan hal yang jahat, tapi Tuhan tidak melakukan itu. Keinginan daging tetap dominasi di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa tadi pertanyaannya? Kenapa? Kita udah tahu seperti tapi kita melakukan. Apakah karena itu warisan dosa yang dari Adam dan Hawa, lalu sampai kepada kita, atau memang itu adalah kena kesempatan untuk renungkan lebih dalam. Saya coba mengantar kita untuk sejenak melihat tentang ada sebuah syair lagu, ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak dimengerti. Hidup itu adalah kesempatan. Oke? Hidup itu adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Jika hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi berkat. Bila ku inginkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa memuliakan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak bisa dimengerti. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, inilah beberapa syair lagu yang pernah kita dengar dan kita nyanyikan. Ini merupakan pujian yang mau mengingatkan kita bahwa pertama, hidup ini adalah kesempatan. Karena hidup ini adalah kesempatan, maka dalam hidup kita ada ruang dan waktu yang disajikan berbagai pilihan-pilihan dan tawaran yang menyajikan bukan hanya janji, tapi juga peringatan-peringatan. Jadi ada kesempatan, di dalam kesempatan itu ada ruang dan waktu yang ditawarkan, yang disajikan kepada kita untuk kita lebih coba untuk selektif untuk bisa kreatif di dalam iman mengisi kesempatan itu. Karena di sana bukan hanya janji bagi keselamatan kita, tapi di sana juga ada peringatan-peringatan bagi kita. Itu yang harus kita refleksi secara bersama. Saya meminjam di tahun 2017 itu ada iklan di Bareskrim Polda Metro Jaya. Di situ dikatakan bahwa kejahatan itu ada karena kesempatan. Jadi kejahatan itu ada bukan karena niat seseorang, tetapi kejahatan itu ada karena ada kesempatan. Jadi berbagai deretan kejahatan yang kita lakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kita, semua terjadi karena ada kesempatan. Sementara kita tidak pernah berpikir bahwa Tuhan lagi menonton setiap adegan drama kejahatan yang kita lakukan. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bahwa jika kita mengikuti berbagai peristiwa kriminal belakangan, kita cukup prihatin, sedih karena yang terjadi ini bukan orang-orang di luar sana, tapi ini adalah anak-anak Tuhan. Kita kasih contoh yang cukup menghebohkan Indonesia belakangan. Pertama adalah kasusnya Firdy Sambo CS yang membunuh Yosua, dan juga kasus Rafael sebagai pegawai pajak yang kasusnya adalah pencucian uang, dan juga terakhir adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi Johnny Plate, Kemeninfo. Saya melihat ini cukup prihatin dan sedih karena semua ini adalah anak-anak Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal kalau anak Tuhan, mereka harus memahami tentang konteks hari Tuhan, bahwa
Tuhan datang seperti pencuri di malam hari. Kalau mereka tahu seperti mereka akan ekstra, mereka akan lebih hati-hati untuk berpikir, bersikap, dan bertindak. Tapi kenyataannya mereka cenderung bertindak, kemudian mereka ambil sikap, lalu berpikir. Tapi ya sudah seperti peribahasa mengatakan ya sudah nasi sudah menjadi bubur, semua udah masuk rompi, orange, dan sudah masuk tirai besi, lalu bisa menyesal di sana. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ya kita harus sebagai anak Tuhan harus lebih hati-hati. Oke. Kembali ke Petrus 3:10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, ya. Tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pikir ini sangat jelas bahwa jika tiba hari Tuhan, maka semua kemewahan duniawi akan dihanguskan. Ini bermakna semua ketampanan, semua kecantikan, kemewahan, kekayaan, dan segala macam tidak akan punya nilai. Oke? Jadi nggak ada yang kita banggakan secara duniawi. Yang harus kita banggakan adalah perbuatan kasih, yang merupakan cermin cara hidup Kristiani sebagai bentuk perwujudan memuliakan nama Tuhan. Karena sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Dan kita sepakat, kita bicara kebenaran itu hanya adalah milik Tuhan. Jadi kalau bicara kebenaran sama dengan Tuhan Yesus. Dan kita percaya, kita yakin bahwa kalau kita mengejar hal duniawi, maka di sana kita akan menemukan sebuah kebenaran, atau kita akan bertemu dengan Yesus sendiri. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sebagai akhir dari renungan kita, saya mencoba untuk sharing dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian bahwa di Matius 6:33-34, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang dunia akan ditambahkan kepadamu. Secara eksplisit, sangat jelas sekali, sangat jelas mengingatkan kepada kita bahwa jika kita mengejar yang duniawi, belum tentu ada jaminan dalam kerajaan Allah. Dan sebaliknya, jika kita mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya, maka niscaya kita percaya seluruh kebutuhan dunia satu persatu tercukupkan. Okay? Itu jelas bahwa kalau kita mementingkan duniawi, seperti contoh kasus anaknya Rafael dengan begitu gagah perkasa di Rubicon, foto dan gaya, mengedepankan duniawi, akhirnya apa? Semua jatuh ke titik nol. Semua kekayaan pencucian uang dari Bitcoin, ya, semua terbongkar, kurang lebih sekitar 100 miliar lebih. Dan itu juga kejadian-kejadian lain juga, seperti Ferdy Sambo dan lain-lain. Itu karena apa? Karena kelobahan, keserakaan. Karena keinginan daging yang lebih dikedepankan, yang lebih diprioritaskan ketimbang mencari kerajaan Allah. Oke. Jadi pada akhir renungan ini saya ingin katakan bahwa menjelang tiba hari Tuhan, ya, maka tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi dan tawar-menawar antara kita dan Tuhan. Bahwa kita belum siap, Tuhan saya minta maaf, saya belum siap, tolong beri saya waktu dong, tolong beri dispensasi waktu buat saya. Tidak ada demikian. Tuhan datang tidak menggunakan jadwal dan memberikan pengumuman. Tuhan datang seperti pencuri di malam hari saat kita tidur nyenyak, atau saat kita lengah dalam kenyenyakan kita. Menyadari bahwa Tuhan datang tidak memberikan jadwal terlebih dahulu. Oke? Tidak memberi pengumuman tanpa kompromi dan tawar-menawar, maka kita harus terbuka hati dan pikiran kita. Perkuat iman,
harapan dan kasih kita, dan selalu berjaga-jaga agar ketika Tuhan datang kapan dan dimanapun kita sudah siap untuk menyambut Tuhan dengan penuh sukacita dan siap berjalan bersama Tuhan menuju rumah Bapa dengan membawa bekal keselamatan dan kedamaian abadi bersama Bapa di surga. Amin. Oke, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sepakat bahwa jika kita mengejar duniawi, maka kita tidak akan mendapat apa-apa. Cepat atau lambat, perlahan semua akan sirna. Dan yang kedua, yang kita kejar duniawi, maka semua kita tidak akan bawa mati. Kekayaan, kecantikan, ketampanan, kepintaran, kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya yang bersifat duniawi tidak akan kita bawa. Oke? Tidak akan kita bawa. Dan sebaliknya, jika kejar dulu kerajaan Allah, mementingkan dulu hal-hal yang bersifat surgawi, kerajaan Allah, maka kita percaya, kita aman niscaya seluruh kebutuhan di dunia satu persatu tercukupkan. Amin. Oke, amin. Terima kasih. Terima kasih. Salam